Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Sugoro dari Prodi Informatika dengan NIM 202401000128. Ingin mempresentasikan tugas pada mata kuliah Etika Profesi. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai materi yang dirangkum dari pertemuan 1 hingga pertemuan 14. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan pengertian etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, merumuskan etika dalam 3 arti pengertian sebagai berikut. Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. 2. Kumpulan asa atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. 3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Etika juga dapat diartikan sebagai sistem pengaturan pergaulan menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler, dan lain-lain. Beberapa ahli juga mengemukakan pendapat mengenai pengertian etika, antara lain sebagai berikut. Menurut Profesor Robert Salomon, menyebutkan bahwa etika dapat dikelompokkan menjadi 2 definisi, yaitu etika merupakan karakter individu, yang dimana dalam hal ini berarti bahwa orang yang beretika adalah orang yang baik, dan etika merupakan hukuman sosial, yang berarti bahwa etika merupakan hukum yang mengatur, mengendalikan, serta membatasi perilaku manusia. 2. Dr. Andes Simorangkir menyebutkan bahwa etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. 3. Dr. Andes Haji Burhanuddin Salam mengemukakan bahwa etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan moral-moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Hubungan etika dengan filsafat dan ilmu pengetahuan. Hubungan etika dengan filsafat ialah terdapat pada filsafat moral, yang berarti bahwa etika merupakan ilmu yang mempelajari perbuatan baik dan buruk, benar atau salah berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan dalam kehendaknya. Sedangkan hubungan etika dengan ilmu pengetahuan disebut dengan moral, di mana moral sendiri merupakan objek dari ilmu pengetahuan yang memiliki arti bahwasannya etika menelaah tujuan hidup manusia, yaitu kebahagiaan sempurna, kebahagiaan yang memuaskan manusia, baik jasmani maupun rohani, dari dunia sampai akhirat, melalui kebenaran-kebenaran yang bersifat filosofis. Moral memiliki arti yang sama dengan etika, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya di dalam komunitasnya. Lawrence Converse juga mencatat 6 tahap perkembangan moral yang dekat hubungannya dengan etika adalah sebagai berikut. Orientasi pada hubungan, ganjaran, kekuatan fisik dan material. Orientasi hedonistis, hubungan antar manusia. Orientasi konformitas, orientasi pada otoritas. Orientasi kontrak sosial. Orientasi moralitas, prinsip suara hati. Individu, komprehensif dan universal, yang memiliki arti bahwasannya orientasi ini memberikan nilai tertinggi pada hidup manusia, di mana persamaan derajat dan martabat menjadi suatu hal pokok yang dipertimbangkan. Pelanggaran etika dan kaitannya dengan hukum. Faktor-faktor yang berpengaruh dan keputusan atau tindakan-tindakan tidak etis adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan individu merupakan faktor utama penyebab tindakan-tindakan yang tidak etis. Yang kedua, tidak ada pedoman tindakan tidak etis bisa saja muncul karena tidak adanya pedoman atau prosedur yang baku tentang bagaimana melakukan sesuatu. Yang ketiga, perilaku dan kebiasaan individu. Tindakan tidak etis bisa muncul karena
perilaku dan kebiasaan individu, tanpa memperhatikan faktor lingkungan di mana individu tersebut berada. Yang keempat, lingkungan tidak etis. Kebiasaan tidak etis yang sebelumnya sudah ada dalam suatu lingkungan dapat mempengaruhi orang lain yang berada dalam lingkungan tersebut untuk melakukan hal yang serupa. Tindakan pelanggaran terhadap etika. Terdapat dua tindakan yang dapat dilakukan apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap etika. Antara lain adalah yang pertama adalah sanksi sosial. Etika adalah norma-norma sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, maka terjadi pelanggaran. Sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah sanksi sosial. Yang kedua adalah sanksi hukum. Hukum mengatur kegiatan-kegiatan etika yang kebetulan selaras dengan aturan hukum. Macam-macam etika. Etika deskriptif merupakan etika yang berbicara mengenai sebuah fakta, berusaha meneropong secara kritis dan rasional terhadap sikap dan perilaku manusia dengan situasi dan realitas yang memudaya dalam kehidupan masyarakat. Etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika umum merupakan etika yang berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya sesuatu tindakan. Yang keempat, ada etika khusus, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan. Yang khusus menerapkan penerapan ini bisa berwujud bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori, dan prinsip-prinsip moral dasar. Cara bagaimana manusia mengambil sesuatu keputusan atau tindakan, dan teori serta prinsip moral dasar yang ada di baliknya. Arti pentingnya etika profesi. Pendidikan etika profesi sangat diperlukan karena membekali para profesional dalam menerapkan etika-etika profesi itu dalam menjalankan pekerjaannya. Jika suatu profesi termasuk profesi keteknikan dilaksanakan tanpa dilandasi dengan adanya etika profesi, maka kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini semakin berkurang, sehingga dapat menyebabkan profesi yang sebelumnya dikenal dengan profesi yang terhormat ini akan dapat jatuh menjadi sebuah pekerjaan biasa. Accreditation Board of Engineering and Technology atau disingkat dengan ABET menyatakan bahwa setiap mahasiswa teknik engineering harus mengerti betul karakteristik etika profesi, keinsinyuran, dan penerapannya. Setiap mahasiswa teknik harus betul-betul memahami etika profesi, kode etik, profesi, dan permasalahan yang timbul di seputar profesi yang akan mereka tekuni nantinya, sebelum mereka nanti terlanjur melakukan kesalahan ataupun melanggar etika profesinya. Prinsip etika. Etika kemanfaatan umum. Yang pertama, yaitu utilitarianism ethics, yaitu setiap langkah atau tindakan yang menghasilkan kemanfaatan terbesar bagi kepentingan umum haruslah dipilih dan dijadikan motivasi utama. Pada yang kedua, etika kewajiban. Duty ethics, yaitu setiap sistem harus mengakomodasikan hal-hal yang wajib untuk diindahkan tanpa harus mempertimbangkan konsekuensinya yang mungkin bisa timbul berupa nilai moral umum yang harus ditaati seperti jangan berbohong, jangan mencuri, harus jujur, dan sebagainya. Etika kebenaran, right ethics, yaitu suatu pandangan yang tetap menganggap salah terhadap segala macam tindakan yang melanggar nilai-nilai dasar moralitas. Yang keempat, etika keunggulan atau kebaikan. Virtue ethics, yaitu suatu cara pandang untuk membedakan tindakan yang baik dan salah dengan melihat karakteristik atau perilaku dasar orang yang melakukannya. Yang kelima, etika dasar lingkungan, environmental ethics, yaitu suatu etika yang berkembang di
pertengahan abad 20 ini yang mengajak masyarakat untuk berpikir dan bertindak dengan konsep masyarakat modern yang sensitif dengan kondisi lingkungannya. Profesionalisme kerja. Nah, kita sudah memasuki tahap profesionalisme kerja. Ini beberapa rangkuman yang saya buat. Apa itu profesionalisme kerja? Profesionalisme merupakan suatu tingkah laku, suatu tujuan atau suatu rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan coraknya suatu profesi atau profesionalisme. Juga mengandung pengertian menjalankan suatu profesi untuk keuntungan atau sebagai sumber penghidupan. Menurut Soegito Preksodiharjo pada tahun 1989, arti yang diberikan kepada kata profesi adalah suatu bidang kegiatan yang dijalankan oleh seseorang dan merupakan sumber nafkah bagi dirinya. Misalnya ini contohnya kita yang bekerja pada suatu perusahaan. Contoh kecilnya seperti itu. Ciri-ciri profesionalisme. Profesionalisme menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil atau perfect result, sehingga kita dituntut untuk selalu mencari peningkatan mutu. Yang kedua, profesionalisme memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan. Yang ketiga, profesionalisme menuntut ketekunan dan ketabahan, yaitu sifat tidak mudah puas atau putus asa sampai hasil tercapai. Memerlukan integritas tinggi yang tidak tergoyahkan oleh keadaan terpaksa atau godaan iman seperti harta dan kenikmatan hidup. Yang kelima, memerlukan adanya kebulatan pikiran dan perbuatan sehingga terjaga efektivitas kerja yang tinggi. Komponen-komponen dalam kompetensi profesional. Kompetensi spesialis merupakan sebuah kemampuan untuk keterampilan dan pengetahuan menggunakan perkakas dan peralatan dengan sempurna, mengorganisasikan dan menangani masalah. Yang kedua, kompetensi metodik. Kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi, mengevaluasi informasi, orientasi tujuan kerja, bekerja secara sistematis. Yang ketiga, kompetensi individu. Kemampuan untuk inisiatif, dipercaya, motivasi diri, dan kreatif. Kompetensi sosial, kemampuan untuk berkomunikasi, kerja kelompok, dan kerjasama. Membentuk sikap positif. Sikap positif merupakan sifat yang perlu dibentuk dalam diri seseorang. Positif berarti tegas. Positif berarti pasti, tegas, tetap. Yakin dalam setiap kejadian yang ada. Membentuk sikap positif dalam kehidupan dapat dilakukan dengan menghindari sikap pesimis. Jangan menjadi orang yang mudah marah. Bangun pagi dengan rasa gembira. Hal-hal yang harus ada di dalam diri untuk mewujudkan profesionalisme kerja, yaitu kesadaran diri. Kesadaran diri yang positif adalah menyadari bahwa orang yang tidak membaca itu sama seperti orang yang buta huruf. Kontrol diri. Kontrol diri berarti bertanggung jawab menggunakan segala apa yang dimiliki secara terbaik atau berupa pemikiran, bakat, dan potensi serta mengembangkan segala kebolehan dan kepakaran yang ada ke level yang tertinggi. Citra diri, kunci penghidupan yang lebih baik terletak pada citra diri seseorang. Citra diri yang meyakinkan adalah gabungan antara rasa hormat dan percaya diri. Kita masuk kepada perkembangan sains and teknologi dan perkembangan karya inovasi. Seputar sains dan teknologi. Sains berasal dari kata scire atau geek yang berarti tidak lain dari mengetahui dan belajar memahami. Sains juga berarti pengetahuan yang sistematis. Suatu aktivitas studi yang mencoba memahami segala bentuk kejadian, gejala, dan fenomena alam. Teknologi seringkali dijelaskan sebagai sains terapan atau applied science, yaitu sebuah ikhtiar praktis untuk mengubah alam atau to create the world that never has been, demi dan semata untuk kemaslahatan manusia, daripada upaya untuk mengerti atau memahaminya. To study the world as it is.
Terkait dengan upaya melakukan perubahan kondisi alam, dapat didefinisikan bahwa teknologi adalah aneka kumpulan pengetahuan dan peralatan yang dipergunakan atau dibuat oleh manusia secara progresif untuk menguasai alam lingkungannya. Tanggung jawab moral dan sosial dalam inovasi teknologi. Revolusi industri yang berlangsung lebih dari 2 abad yang lalu sesungguhnya telah banyak membawa perubahan-perubahan di dalam banyak hal. Awal perubahan yang paling menyolok adalah diketemukannya rancang bangunan atau rekayasa engineering, mesin uap sebagai sumber energi untuk berproduksi, sehingga manusia tidak lagi bergantung pada energi otot ataupun energi alam. Dan yang lebih penting lagi, manusia bisa menggunakan sumber energi tersebut dimanapun lokasi kegiatan produksi akan diselenggarakan. Membentuk jiwa teknopreneur dan prospeknya. Teknopreneur dan sasarannya. Teknopreneurship merupakan penggabungan antara teknologi dan entrepreneur, sehingga dapat dikatakan bahwa teknopreneur merupakan wirausaha di bidang teknologi. Sasaran dari teknopreneur sendiri ialah seperti merubah pola berpikir, memberi wawasan tren bisnis ke depan, mengejar ketertinggalan ekonomi bangsa. Langkah awal yang dapat dilakukan untuk menjadi teknopreneur adalah merubah cita-cita mulai dari sekarang untuk menjadi entrepreneur. Entrepreneurship tidak mengenal tingkat pendidikan tetapi tergantung keberanian mengambil resiko. Ciri dan sifat wirausahaan. Ciri-ciri seorang wirausahawan: berani mengambil resiko dan keputusan, tidak mengenal gengsi dan perasaan, berani tampil beda, jeli dalam melihat peluang dan kesempatan usaha, berani memulai usaha dari yang terkecil atau dari nol, dan tidak mengandalkan fasilitas orang lain, berorientasi pada praktik bisnis dan hasilnya. Aspek administratif prioritas nomor 2. Cerdik, kreatif, inovatif, ulet, semangat, banyak akal, tak kenal lelah, dan tidak mudah menyerah. Semua orang dianggap sebagai partner bisnis dan kawan. Sifat-sifat wirausahawan. Visi, keberanian, kreativitas, tahan kritik, tidak cepat puas diri. Prospek teknopreneur. 1. Industri basis teknologi. Mendorong pertumbuhan UKM yang tangguh, menciptakan lapangan kerja baru, membantu alih teknologi, sinergi akademis dan praktisi, mempercepat perkembangan kewirausahaan. Peran perguruan tinggi, proses penciptaan nilai melalui aktivitas komersialisasi, penemuan teknologi, mengoptimalkan potensi dan kompetisi yang memiliki, mengembangkan jiwa kewirausahaan, inovasi dan kemandirian. Kompetensi wirausahaan. Menurut Don dan Bradstreet, Business Credit Service 1993, ada 10 kompetensi yang harus dimiliki. Knowing your business, knowing the basic business management, having the proper attitude, having adequate capital, managing finance effectively, managing time efficiency, managing people, satisfying customer by providing high, knowing how to compete, coping with regulation and paperwork. Kemampuan yang diperlukan seorang kewirausahaan. Technical competence, marketing competence, financial competence, human relation competence. Keterampilan yang perlu dimiliki kewirausahaan. Keterampilan konseptual dalam mengatur strategi dan perhitungan resiko. Kreatif dalam menciptakan nilai tambah, dalam memimpin dan mengelola, berkomunikasi dan berinteraksi, teknik dalam bidang usaha yang dilakukan. Menurut Small Business Development Center, untuk mencapai keberhasilan usaha yang dimiliki sendiri sangatlah bergantung pada individual skills and attitude, knowledge of business, establishment of goals, take advantage of the opportunities, adapt to the change, minimize the threats to business. Hak kekayaan intelektual, hak cipta dan kekayaan industri. Pengertian, hak kepemilikan, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuai menurut hukum. Kekayaan, suatu yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual. Kekayaan intelektual,
Kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi pengetahuan, seni, sastra, lagu, karya tulis, karikatur, dan sebagainya. Haki adalah hak dan kewenangan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku norma atau hukum tersebut diberikan oleh negara kepada seseorang dan atau sekelompok orang ataupun badan yang ide gagasannya telah dituangkan ke dalam bentuk suatu karya cipta yang berwujud. Apa itu hak cipta? Haki adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan, memperbanyak penciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siapa pemegang hak cipta? Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari si pencipta. Kenapa pemerintah perlu mengatur haki? Haki merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Asumsinya, dengan perlindungan karya cipta, maka kreativitas dan inovasi akan bermunculan dengan sendirinya. Kualitas sumber daya manusia akan lebih tinggi. Sejarah hak kekayaan intelektual atau haki. Sejarah haki dimulai di Venice, Italia tahun 1470. Pada tahun 1470 ketika mereka mengeluarkan UU Haki. Pertama yang melindungi pers, peneliti semacam Galileo atau astronom, dan Gutenberg, penemu mesin cetak. Menikmati perlindungan dan mendapat hak monopoli atas penemuan mereka, hukum paten di Venice diadopsi oleh kerajaan Inggris di tahun 1623. Statute of Monopolies. Amerika Serikat sendiri baru memiliki UU paten tahun 1971. Paris Convention 1883 untuk masalah paten, merek dagang dan desain Bern Convention 1886. Untuk masalah copyright atau hak cipta konvensi ini memutuskan bentuk Unit International Bureau for the Protection of Intellectual Property yang kemudian dikenal dengan nama World Intellectual Property Organization atau WIPO. Setelah itu, WIPO menjadi badan administratif khusus PBB dan WIPO menetapkan 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia di tahun 2001. Hal-hal yang tidak melanggar hak cipta, memperbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan, segala sesuatu yang diumumkan pemerintah kecuali ada ketentuan tentang hak cipta, pengembalian berita aktual dari kantor berita, lembaga penyiaran, surat kabar, dan sejenis. Jika pengutipan dilakukan untuk kepentingan, harus menuliskan sumbernya. Memperbanyak ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni, sastra, dalam hukum Braille untuk keperluan para tunanetra, kecuali memperbanyak untuk kepentingan komersil. Pembanyakan suatu ciptaan selain program komputer secara terbatas untuk keperluan aktivitas yang non-komersial. Pembuatan salinan cadangan program komputer oleh pemilik program untuk digunakan sendiri. Pekerjaan profesi dan profesional. Manusia dan kebutuhan. Klasifikasi kebutuhan manusia menurut Abdul Qadir Muhammad. Kebutuhan ekonomi, kebutuhan yang bersifat material baik harta maupun benda yang diperlukan untuk kesehatan keselamatan hidup bersama. Kebutuhan psikis, kebutuhan yang bersifat non-material untuk kesehatan dan ketenangan manusia secara psikologi. Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Kebutuhan pekerjaan, kebutuhan yang bersifat praktis untuk mewujudkan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Profesi dan profesional. Profesi merupakan suatu pekerjaan mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus yang didapatkan pada pekerjaan-pekerjaan umumnya. Pada profesi tertentu melibatkan hajat hidup orang banyak. Gelar keprofesionalan tersebut harus didapatkan melalui pengujian oleh organisasi profesional yang diakui secara nasional atau internasional.
Seorang profesi harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut: menguasai ilmu secara mendalam dalam bidangnya, mampu mengkonversikan ilmu menjadi keterampilan, selalu menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Untuk menjadi profesional, seorang melakukan pekerjaan dituntut untuk memiliki beberapa sikap sebagai berikut: komitmen tinggi, tanggung jawab, berpikir sistematis, penguasaan materi menjadi bagian masyarakat profesional. Manajemen teknologi. Seputar teknologi merupakan suatu himpunan fleksibel keterampilan, pengetahuan, dan metode untuk mencapai hasil yang diinginkan dan menghindarkan kegagalan dalam lingkungan yang berubah-ubah. Teknologi juga merupakan seluruh pengetahuan produk, proses, peralatan, metode, dan sistem yang digunakan untuk menciptakan barang atau jasa. Sifat teknologi, ilmu, pengetahuan, dan percobaan adalah prasyarat untuk tumbuh dan berkembangnya teknologi. Teknologi dapat terwujud maya atau kompetensi pengetahuan yang melekat atau patched knowledge oleh sistem dan organisasi. Teknologi tidak memberikan nilai guna jika tidak diterapkan. Sebagai salah satu elemen perusahaan, teknologi dapat ditemukan, dikembangkan, dibeli, dijual, dicuri, dan menjadi kadaluarsa. Pandangan positif yang menganggap bahwa teknologi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat atau meningkatkan kualitas hidup manusia. Apa itu manajemen teknologi? Manajemen sendiri merupakan proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian yang berkaitan dengan tingkat kreativitas, kepemimpinan, pengambilan risiko, dan fokus terhadap performance atau kinerja di masa yang akan datang. Tujuan manajemen teknologi memiliki pengetahuan konsep dasar teknologi dan kompetensi, memanfaatkan teknologi secara strategis dalam organisasi modern, mengembangkan teknologi pada jaringan manajemen fungsional dan profesional secara terpadu, menumbuhkan keunggulan kompetitif dalam persaingan global. Elemen dari model MOT, Management of Technology System, resource, yaitu beberapa kategori yang dipertimbangkan dalam bisnis, baik dari dalam maupun dari luar lingkungan organisasi. Infrastruktur, yaitu hal penting dalam mendukung utilization atau and viability of resource. Aktivitas, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian tujuan perusahaan dan dipengaruhi oleh resource dan infrastruktur yang ada. Klasifikasi teknologi. Low teknologi merupakan teknologi yang banyak menyerap tenaga kerja manusia atau padat karya. Medium teknologi merupakan industri yang berada di antara high teknologi dengan low teknologi. Appropriate teknologi, istilah ini digunakan untuk mengindikasikan penerapan teknologi yang tepat bagi sumber daya dan pemanfaatan yang optimal. Dinamika perubahan teknologi. Teknologi dan perkembangannya. Teknologi merupakan hasil ciptaan yang membutuhkan proses panjang dari ditemukannya roda sampai diciptakannya pesawat. Perlu waktu 8.000 tahun. Perkembangan teknologi yang begitu cepat baru terjadi pada abad 20 sampai 21 Masehi. Perkembangan teknologi komunikasi. Komunikasi merupakan kegiatan mengirim dan menerima pesan, menyampaikan pesan bisa dengan bicara, lisan, tulisan, dan bisa juga dengan isyarat. Kini bisa sangat mudah melakukan komunikasi lisan meskipun letaknya berjauhan. Kelebihan dan kekurangan teknologi. Teknologi masa lalu lebih lambat, sedangkan teknologi masa kini lebih cepat. Teknologi masa lalu masih menggunakan tenaga manual, yakni hewan, angin, maupun manusia. Teknologi masa lalu memiliki kebiasaan yang hampir semua bebas polusi. Teknologi masa kini memiliki kelebihan proses cepat namun memiliki kelemahan menimbulkan polusi. Dampak perkembangan teknologi terhadap bisnis. Perkembangan teknologi saat ini memang serasa tidak ada habisnya. Bahkan setiap hari ada hal baru yang ditemukan. Perkembangan teknologi ini secara tidak langsung memberikan solusi yang dapat membantu serta memudahkan segala urusan bisnis sehingga tidak lagi memakan waktu serta biaya yang besar. Adapun dampak teknologi terhadap dunia bisnis adalah sebagai berikut: meningkatkan efektivitas dan efisiensi, meningkatkan potensi bisnis, memunculkan paradigma baru dalam bisnis, mempercepat respon terhadap konsumen. Manajemen risiko dan strategi perencanaan.
Resiko merupakan peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis, suatu umpan balik negatif yang timbul dari suatu kegiatan dengan tingkat probabilitas berbeda untuk setiap kegiatan. Manajemen risiko adalah minimalisasi kerugian dan meningkatkan kesempatan ataupun peluang. Menurut Smith 1990, didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek. Menurut Clark and Sher 1994, didefinisikan sebagai suatu pendekatan dan komprehensif untuk menangani semua kejadian yang menimbulkan kerugian. Menurut William et al. 1995 merupakan suatu aplikasi dari manajemen umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menangani sebab dan akibat dari ketidakpastian pada sebuah organisasi. Ruang lingkup proses manajemen risiko. Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko, pemantauan dan telaah ulang, koordinasi dan komunikasi. Implementasi dan kebijakan manajemen risiko. Implementasi manajemen risiko. Manajemen risiko dapat diterapkan di setiap level di organisasi. Manajemen risiko dapat diterapkan di level strategis dan level operasional. Manajemen risiko juga dapat diterapkan pada proyek yang spesifik, misalnya untuk membantu proses pengambilan keputusan atau pengelolaan daerah dengan risiko yang spesifik. Kebijakan manajemen risiko. Kebijakan manajemen risiko harus relevan dengan konteks strategis dan tujuan organisasi, objektif, dan sesuai dengan sifat dasar bisnis organisasi. Manajemen memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat dimengerti, dapat diimplementasikan di setiap tingkatan organisasi. Elemen utama manajemen risiko. Elemen utama dari proses manajemen risiko yaitu penetapan tujuan, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko, monitor dan review komunikasi dan konsultasi. Teknologi dan perkembangannya. Manajemen risiko menciptakan nilai tambah, create value. Manajemen risiko adalah bagian integral proses dalam organisasi, an integral part of organization process. Manajemen risiko adalah bagian dari pengambilan keputusan, part decision making. Manajemen risiko secara eksplisit menangani ketidakpastian, explicit address uncertainty. Manajemen risiko bersifat sistematis, terstruktur, dan tepat waktu, systematic, structural, and timely. Manajemen risiko berdasarkan informasi terbaik yang tersedia based on the best available information. Manajemen risiko dibuat sesuai kebutuhan, tailored. Manajemen risiko memperhitungkan faktor manusia dan budaya, tax, human, and culture factor into account. Manajemen risiko bersifat transparan dan inklusif, transparent and inclusive. Manajemen risiko bersifat dinamis, interaktif, dan responsif terhadap perubahan, dynamic, interactive, and responsive to change. Manajemen risiko memfasilitasi perbaikan dan pengembangan berkelanjutan organisasi, facilitate continual improvement and enhancement of the organization. Sekian dan terima kasih presentasi saya pada mata kuliah etika profesi di pertemuan 1 hingga 14 yang saya rangkum hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.